jos ya, cespleng, dipakai ke senter nyalanya terang, aki juga yang baru, begitu kontak mobil atau motor langsung nyala ya. Tapi seiring dengan bertambahnya usia sel tersebut ya, dan juga terpapar dengan radikal bebas, pola makan, gaya hidup dan lain-lain, sel dalam tubuh kita lama-lama rusak, melemah dan juga kemudian mati. Nah, disitulah pada saat sel yang buruk ini terjadi dalam tubuh kita, itu yang mengakibatkan kita mengalami keluhan kesehatan. Nah, fitur dari Iteracare sendiri atau alat terapi Iteracare ini ada beberapa ya, diantaranya penetrasi yang sampai ke tingkat sel. Tadi sempat disebutkan dalam video bahwa penetrasi ini masuk ke dalam tubuh kita 20 sampai 30 cm ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, Hippocrates mengatakan jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka dengan seizin Tuhan ya, semua penyakit bisa disembuhkan. Nah, ini yang bilang Hippocrates ya, bukan Price sebetulnya. Bahkan Hippocrates ini sudah ilmuwan berapa abad yang lalu. Dan sekarang sudah ada ditemukan salah satu inovasi mutakhir dengan pendekatan gelombang terahertz, yaitu memanaskan langsung di bagian tulang, khususnya di meridian tulang belakang. Jadi Bapak Ibu nanti bisa belajar ya, mungkin yang baru, bahwa kita ada beberapa atau kurang lebih 10 minimal ya area terapi, termasuk salah satunya di tulang belakang. Kenapa di tulang belakang? Tulang belakang ini ternyata memiliki fungsi yang luar biasa, di mana terdapat sel induk atau stem cell yang akan diproduksi di bagian sumsum tulang belakang. Dan sel induk inilah atau stem cell ini yang berperan terhadap seluruh hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dia berfungsi untuk menstimuli master hormon ya, untuk beberapa organ tubuh kita. Nah, kita lihat. Alat Iteracare memiliki kemampuan untuk membangunkan sel-sel induk yang tidak aktif di sumsum tulang belakang. Kita memiliki sel induk yang tidur di sumsum tulang kita, dan saat Anda lakukan blow di tulang belakang Anda akan mengaktifkan sel induk. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya? Anda akan membuat paru-paru baru, ginjal baru, dan jika Anda terus menggunakan ini dari waktu ke waktu, Anda akan memiliki organ dan jaringan baru di tubuh Anda. Seperti yang dikatakan Bapak Hippocrates, yakni figur kedokteran yang paling terkemuka sepanjang masa, bahwa jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit dapat diobati. Aktifkan bau diri Anda, panaskan tulang melalui frekuensi, dan bangunkanlah sel induk di sumsum tulang Anda sekarang. Kita telah berhasil memecahkan kode rahasia untuk selamanya muda dengan tubuh yang sehat, dan sekarang waktu Anda mencoba sendiri alat Iteracare. Merupakan alasan kenapa kita harus memanaskan tulang, khususnya di bagian tulang belakang Bapak Ibu. Karena ternyata tulang belakang ini yang memproduksi stem cell. Sekarang kita banyak sekali info mengenai suntik stem cell ya. Harganya juga nggak murah ya, bahkan hampir ratusan juta pun ada. Ya, jadi di sini ternyata banyak sekali fungsi dari memanaskan tubuh. Dan ini sudah banyak dilakukan penelitian oleh para ahli. Memanaskan tubuh ini bukan hal yang baru Bapak Ibu sebetulnya. Mungkin dari zaman dulu kalau kita flashback 10 tahun ke belakang, itu mulai dari alat infrared ya. Kadang suka ada sinar lampu merah yang kalau dilakukan fisioterapi ya, mungkin di rumah sakit itu sudah ada. Kemudian mungkin untuk di rumah, iya, laser, betul. Kemudian ada juga kayak dulu papa saya punya kayak semacam bantalan yang isinya pasir kayak beras begitu ya, dicolokin ke listrik, terus kemudian dia berasnya jadi anget kayak buat bantalan. Ada juga yang terakhir itu matras ya, matras yang bisa dicolokin juga, kita berbaring di atasnya. Itu semua fungsinya sama untuk memanaskan tubuh. Tapi sayangnya itu penetrasi panasnya tidak sampai ke tingkat sel Bapak Ibu ya, karena tingkat frekuensinya berbeda dengan sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, ini tadi kita akan singkat saja
Kemudian untuk fitur yang kedua untuk mengaktifasi sel ya. Nah, tadi di sini untuk mengaktifasi sel ini Suci akan sampaikan eksperimen berikutnya. Perhatikan bola pingpong yang ada di sini ya. Ya, sebelum digerakkan dia tidak bergetar ya. Jadi pada waktu garpu tara itu digerakkan atau digetarkan dengan frekuensi yang lebih tinggi, bola pingpong di sampingnya nggak bergerak. Artinya frekuensi atau gelombang yang dipancarkan dari garpu tara yang tinggi itu nggak diterima atau tidak ditangkap oleh garpu tara yang frekuensinya berbeda. Ya, baru begitu digetarkan dengan frekuensi yang sama tadi 440 dengan 440, baru dia bergetar ya Bu. Artinya apa? Hanya yang frekuensinya sama yang mampu bergetar atau menggetarkan satu sama lain. Ya, ini contoh simpelnya ya, sama kayak waktu Ibu mungkin dulu waktu kenalan nama Bapak ya Bu. Kalau nggak satu frekuensi, nggak serseran, ya, benar kan? Coba kalau dideketin cowok yang kita sebel ya Bu, boro-boro bergetar hatinya, yang ada jekel mah iya gitu kan, males gitu. Tapi kalau kitanya naksir juga, waduh, bapaknya di Jawa aja udah di rumahnya aja sudah jadi. Nah kan, betul kan, zaman-zaman SMP gitu ya, baru lihat pagernya, oh udah deg-degan gitu kan. Artinya apa? Hanya yang frekuensinya sama yang bisa menggetarkan satu sama lain, ya kan? Sama juga dengan gelombang terahertz. Gelombang terahertz tadi kalau Bapak Ibu lihat di video sebelumnya, sel di tubuh kita itu diukur berdasarkan hertz. Jadi terahertz ini mampu menggetarkan sampai ke tingkat sel. Makanya kenapa dia mampu untuk mengaktifkan sel-sel yang tadinya tidur, sel-sel yang tadinya dorman ya tidur, yang rusak kita eliminasi, dan yang tidak aktif kita kembali aktifkan, sehingga sel itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya ya. Nah, dia juga berfungsi sebagai identifikasi. Gelombang terahertz berfungsi sebagai identifikasi. Salah satu fungsi dari gelombang terahertz mungkin apabila Bapak Ibu sering ke bandara, pada waktu check-in kopernya suka diperiksa. Di situ petugasnya bisa lihat, oh ada gunting di dalam, ada gunting kuku misalnya, ada peniti, suruh buka, suruh diambil. Ini ada manfaat dari gelombang terahertz yang bisa men-screening isi dari koper atau tas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apabila ini diterapkan di dalam tubuh kita, sel yang tadinya rusak, yang tadinya lemah, itu bisa di-screening oleh gelombang terahertz. Berikutnya fiturnya aman ya. Ladies and gentlemen, as you can see, the reading is still 0, 0. Nothing happened. We need to say there is no radiation. There is no or very little radiation. We need to say also it is very safe for us to use. Okay. Now I'm going to move the switch off. I'm going to move the detector to the power point. Power point. Ladies and gentlemen, you can see the reading in relation up to 700, 800, 900, 800, 900, which is very, very, very high, and it is not good for human. It is not safe for us. Karena pada prinsipnya semua yang mengandung elektromagnetik ada radiasinya ya. Nah, di sini kita juga sudah radiasi memiliki atau beberapa gelombang yang report, sangat ya, berbahaya bahwa untuk kesehatan kita tubuh kita. lengkap dan juga sangat detail untuk uji klinisnya. Ya, jadi fitur berikutnya tadi karena anti radiasi aman baik untuk bayi maupun untuk lansia sekalipun. Fitur terakhir adalah user friendly ya. Jadi begitu Bapak Ibu udah terima alatnya, semua bisa menggunakan karena ini sangat-sangat mudah digunakan ya. Ikuti stepnya dan Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari alat terapi Theraker. Ya, di sini ada beberapa manfaat yang tadi juga Dr. Setio sudah sampaikan, saya tidak ulang lagi. Nah,
ini juga manfaat untuk kita mengkonsumsi air yang sudah di blow ya, Bapak Ibu ya. Saya akan cepat saja karena And tadi test the sudah microscope. We found the blood is sticking together. ya. After that, we Jadi take fungsi 300 dari ml of air water terahertz ini akan and memecahkan we atau change merubah struktur using biomolekul the air blower menjadi lebih which linier, generate lebih 5 terahertz technology. teratur, It's about sehingga mudah diserap. 2 inch distance about Jadi 30 seconds. begitu Bapak Ibu konsumsi air terapi sering tipis karena mudah diserap dan dia akan membuang toksins dalam tubuh. Ini tadi beberapa fungsinya ya. Dan terahertz terapi ini bisa juga digunakan untuk hewan peliharaan maupun tumbuh-tumbuhan karena pada prinsipnya semua yang memiliki sel itu mampu untuk diaktifasi kembali selnya. Anjing. Nah, ini saya cepat aja. Nah, ini ada salah satu kambing. Percobaan juga kambing, Bu. Tapi ini bukan pas kurban, Bu. Ini memang kambingnya lagi sakit. Ya, kambingnya lagi sakit. Dia terkulai lemah. Ya. Saya udah mau mati sebetulnya ya. Tapi ini dilakukan terapi. Ya, coba setelah beberapa saat setelah diterapi dilihat reaksinya. Langsung berdiri, Bu. Langsung kabur dia ya. Langsung kabur. Padahal kalau mau kabur mah dari tadi juga bisa ya. Waktu disemprot blow itu harusnya dia kalau memang mau kabur bisa. Tapi memang kondisinya pada waktu sebelumnya before-nya memang dia lagi sakit ya. Jadi fungsi memanaskan tubuh itu nggak hanya pada manusia tapi juga hewan peliharaan juga bisa. Nah, meskipun alat kita sangat baik untuk membantu kesehatan, tapi ada beberapa kondisi yang harus dihindari atau tidak direkomendasi. Wanita hamil lagi menstruasi itu sebaiknya tidak melakukan terapi ya, karena pada prinsipnya pada waktu haid dan alat kita ini memperlancar peredaran darah, nanti dikhawatirkan akan lebih banyak keluar darah atau pendarahan ya Ibu ya. Kemudian untuk yang sudah pasang ring di jantung, pasang pen atau alat kontrasepsi sebaiknya dihindari di bagian tertentu. Tanam lensa mata atau luka terbuka atau pasca operasi harus ada jeda waktu. Nah ini untuk Bapak Ibu yang pengen